Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami Asifa Gorden Jawa Tengah. Kali ini kita mau berbagi cara atau menerangkan langkah-langkah cara memasang gorden, khususnya untuk Bapak Ibu yang memesan di Asifa Gorden. Baik, sebelum kita memasang gorden, jadi ada beberapa properti atau alat-alat tools yang perlu kita persiapkan. Sudah pasti diantaranya adalah bor, kabel, terus ada obeng di sini. Tolong Pak Tiro. Ya, ini obeng. Terus ada properti lain seperti visor. Ya, ini kita sebutnya visor ya. Sebentar, ini kurang fokus. Nah, ini ada visor, skrup, nah ini skrup. Jadi properti tersebut sebelumnya harus Anda persiapkan terlebih dahulu. Oke, untuk kesempatan kali ini kita berbagi cara memasang gorden itu di dinding, jadi di tembok, bukan di kayu. Jadi nanti untuk Anda yang memasang di kayu, ikuti saja langkah-langkah seperti ini. Jadi untuk Anda yang memasang di kayu atau di panel kusennya nanti akan jauh lebih mudah. Oh ya, ini ada lem. Untuk mereknya ini kita pakai merek Fox atau lem kayu, biasanya disebut lem kayu. Untuk memasangkan perekat, untuk properti poninya nanti di rail, atau bisa menggunakan jenis lem yang lain seperti ini. Ini lem lilin, kita sebutnya lem lilin. Jadi fungsinya nanti, tolong Pak, railnya Pak. Ya, itu. Oke, ini ada contohnya sudah. Ya, jadi untuk lem ini sendiri, atau mungkin bisa pakai lem lilin, ini fungsinya nanti untuk merekatkan poni ke bagian rail kotak menggunakan perekat. Kita sebutnya perekat, dan perekatnya ini yang dilem, yang kasar, yang bagian kasar dilem ke rail. Itu properti-properti yang perlu dipersiapkan. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja menuju langkah yang pertama, yaitu memasang bracket. Ya baik, sekarang kita menentukan titik pemasangan bracket atau titik atas gorden. Dan biasanya ukuran gorden dari kami itu sudah pasti. Contoh kita kali ini adalah gordennya dengan tinggi 2,40 meter. Jadi untuk pemasangan titik atasnya itu 2,45 meter dan maksimalnya itu 2,50 meter. Supaya nanti posisi gorden itu menggantung sekitar 5 cm sampai 7 cm. Untuk posisi lebih kurangnya itu 15 cm dari pojok. Oh ya, untuk contoh kita kali ini gorden pintu tengah, jadi agak beda karena harus diukur dari bawah ya Pak Tiro ya. Iya. Kalau yang ada kusennya itu biasanya kita ngambilnya dari titik ratanya kusen. Iya. Oke, sudah ketemu Pak titiknya Pak? Ada di sini. Oke, siap. Langkah selanjutnya kita lakukan pengeboran.
Oke, setelah dibor, kita selanjutnya memasang visor. Visor itu untuk tempatnya skrup nanti biar kencang. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau belum masuk nanti bisa pukul, tekan. Setelah visornya terpasang, langkah selanjutnya kita pasang bracket. Coba lihat bracketnya dulu Pak, agak dekatin sini. Oke, jadi posisi skrup itu di bagian lubang atas. Ini kita lubang bracket itu ada dua. Untuk lubang skrupnya kita pasang di bagian atas seperti ini. Nanti kita masukkan ke visor yang baru kita pasang tadi. Udah kencang Pak? Sudah. Tinggal sebelah kanan. Oh ya, jangan lupa dikendorin dulu untuk posisi skrup yang ada di bracket biar bisa geser ke depan ke belakang. Ya, silahkan dipasang Pak. Ya, ini sudah terpasang bracketnya seperti ini. Baik, jadi kita langsung ke langkah berikutnya atau langkah yang kedua, yaitu memasang rail kotak atau rail yang biasanya untuk fitras dan sekaligus untuk poni. Oke, untuk langkah yang kedua itu pemasangan rail yang biasanya untuk fitras atau untuk sekaligus untuk poni. Jadi pemasangan itu bracket ini kan ada dua tempat untuk memasang rail. Nah, ini kita pasangnya di bagian yang belakang Pak, tunjukin yang paling belakang Pak. Nah, jadi langsung bentar, iya. Oke, ini seperti ini. Terus, nah ini yang bagian kuncinya. Nah, terus dari depan disurung ke belakang. Terus dikencangin skrupnya. Dikencangkan. Ya, skrupnya dikencangkan. Silahkan lakukan di bagian kanan dan kiri. Oke, ini pintu tengahnya posisinya nggak nyiku ya, nggak serong, jadi posisinya seperti ini. Iya. Udah selesai Pak? Sudah. Baik. Sekarang kita ke langkah selanjutnya, itu memasang poni. Nah, untuk pemasangan poninya sendiri itu cukup mudah. Jadi tadi kita sudah pasang perekat kasarnya terlebih dahulu, jadi sekarang tinggal kita tempelkan saja untuk poninya. Nah, dipastikan asnya atau tengahnya, kanan kirinya. Ya. Nah, nanti kita ratakan. Oke, jadi karena ini nggak pakai fitras atau nggak pakai tirai, jadi poninya langsung dipasang. Tapi kalau menggunakan tirai, itu tirainya dulu dipasang, terus nanti setelah tirainya dipasang atau fitrasnya dipasang, itu nanti kita baru pasang poninya. Baik, langkah selanjutnya untuk pemasangan badan gordennya. Jadi sebelumnya kita pasang end cap atau tutupnya sebelah ya, satu dulu kita pasang sampai kencang. Setelah itu kita masukkan gorden masukkan batang gorden ke dalam gorden, dalam ring smoke ya. Kita masukkan batang gordennya seperti ini. Ya, setelah itu kita pasang end cap yang sebelah ya.
Jadi untuk Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan semisal kunci atau yang smoke ring bagian belakang, biasanya kan ada kuncinya. Kalau kita kuncinya taruh di depan, jadi kuncinya Pak, tolong Pak. Oke, nah ini kuncinya, tapi untuk kunci ini sifatnya opsional, jadi bisa dikunci ataupun tidak, karena kadang kebanyakan itu error, nggak pas, jadi lebih baik nggak usah dikunci. Yang penting nanti hasilnya sesuai. Oke, setelah batang gorden sudah dimasukkan ke gorden, saatnya kita pasang ke bracketnya. Sekarang kita pasang gorden ke pasang batang gorden ke bracket gordennya. Silakan Pak. Ya, tolong diperhatikan gorden jangan dilepas dulu, maksudnya gorden biar ditaruh di pundak atau dipegang sama temen atau gimana, biar nggak kotor. Nah, kita taruh pelan-pelan dulu. Ya, silakan Pak. Ya, untuk posisi gelombang biasanya kita kalau misal 15 cm itu antara 3 gelombang, jadi gelombang nomor 3-nya itu pas di tengah-tengah bracket. Nah, seperti ini. Nah, yang sebelahnya juga sama. Itu kalau tadi bracketnya pasangan itu kurang lebih 15 cm-an, jadi di gelombang nomor 3. Ya, tinggal dikencangkan pengunci bracketnya, pengunci batang gordennya yang ada di bracket. Alhamdulillah, lampunya hidup. Ya, seperti ini. Geser lagi Pak, geser lagi Pak, geser ke sana lagi tangannya. Oke, nah ini sekarang gorden sudah terpasang atau badan gordennya itu sudah kepasang. Selanjutnya kita pasang pengait untuk tali gorden yang ada di kanan sama kiri itu. Ya, biasanya kalau tinggi gordennya itu 2,5 meter, 2,40 meter itu kita dari lantai 120 cm. Bentar Pak, biasanya kita itu 120 ya, 120 cm. Oke. Nah, untuk lubang pengait sendiri, lubang sekrupnya itu kan ada 2, atas dan bawah. Biasanya itu jaraknya kurang lebih 9 cm, tas lah 9 cm. Jadi untuk tingginya tadi dari lantai 120, jadi yang satunya itu ke bawah, berarti yang satunya 111 ya Pak, atau diambil 9 cm dari titik 120 nya ya, seperti ini ya. Terus nanti kita lakukan pengeboran sama seperti pas pasang bracketnya. Jadi setelah dibor, pasang visor, nanti lalu di sekrup ya, diukur ke kanan kirinya. Kalau 25 sama 25 semua. Ini 25 ya dari sana. iya, karena ini di temboknya nyerong ya. Iya, kalau nyiku biasa nggak sampai segini, 10 cm biasanya. iya. Oke.
pasang visornya ya sampai rata seperti itu. Terus satunya lagi pasang lagi. Oke, terus pengaitnya biasanya kita kencangkan dulu Bapak Ibu teman-teman ya. Ini kan ada skrup bagian belakang dikencangin, tapi ya yang cukup saja, jangan terlalu kencang. Oke, terus kita pasang, kita kasih skrup, langsung kita pasang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Biasanya kita bagian ininya kita majukan sedikit ya, atau kita tekuk ya, bahasanya tekuk. Oke, terus nanti kita pasang talinya. Baik, langkah selanjutnya kita pasang talinya. Setelah pengait itu sudah terpasang, kita pasang talinya bagian belakang dulu, baru bagian depan. Oke ya, lebih kurangnya seperti itu ya. Setelah terpasang ya, jadi lebih kurangnya seperti ini.